Baik, lanjut. Berikutnya, setelah kita membuat form berdasarkan library Bootstrap, nah selanjutnya kita akan coba menyimpan data yang diinputkan di form HTML, diproses oleh PHP, kemudian disimpan di database. Nah, jadi kita sudah mulai operasi ke database menggunakan PHP dan DBMS MySQL. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka file proses pertemuan _12. Nah, silahkan buka ya. Nah, di sini kita lihat coding yang sebelumnya. Oke, kode program yang sebelumnya. Nah, kita akan mengedit atau melanjutkan atau mengupdate file yang sebelumnya ini menjadi proses penyimpanan ke dalam sebuah database. Nah, tentunya sebelum kita melanjutkan ke operasi database, tentunya kita perlu menambahkan satu database baru. Kita membuat sebuah database baru. Nah, karena kita menggunakan MySQL ya, di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Jadi kalian bisa menggunakan IDE-nya itu atau softwarenya itu bisa menggunakan MySQL Workbench, atau lebih bagus kalian menggunakan command line ya untuk membuat database, membuat tabel dan seterusnya. Oke. Nah, silahkan yang kalian anggap mudah saja. Nah, di sini silahkan buat sebuah database baru yang namanya itu adalah kuliah pemweb kuliah_pem atau pemrograman aja ya, programan_web, enter. Nah, kita buat tabel. Oke, buat tabel yang pertama ini adalah kita sesuaikan ya, misalkan nilai mahasiswa atau data mahasiswa aja, mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Nah, silahkan dibuat untuk atributnya ini adalah ID, misalkan nama mahasiswa, tipe data misalkan varchar maksimum misalkan, kemudian prodi. Oke, prodi varchar. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana sebuah relasional di dalam sebuah database karena ini di mata kuliah basis data ya di semester sebelumnya. Nah, saya akan mencontohkan atau kita akan menggunakan satu tabel dan 3 atribut. Nah, atribut di sini ada ID, nama _mahasiswa dan prodi. Nah, silahkan yang perlu diperhatikan adalah kita jadikan ID sebagai primary. Oke, dan auto increment artinya ketika ada data mahasiswa dan prodi ditambahkan, itu ID-nya otomatis bertambah. Nah, untuk sampel pada pertemuan kali ini kita menggunakan satu tabel terlebih dahulu. Nah, silahkan dibuka lagi bukunya, memorinya, catatannya, filenya tentang query database. Nah, saat ini kita akan menggunakan insert ya, query insert atau data manipulation language menggunakan sintaks insert into. Oke, silakan kembali ke file PHP. Nah, sebelum kita menyimpan sebuah data ke dalam database, yang diperlukan yang pertama itu adalah koneksi ke database, koneksi dari file PHP ke dalam sebuah database. Oke, nah silahkan kalian create satu file baru dengan nama
koneksi ya. Oke. Koneksi extensionnya PHP. Oke. Nah, seperti biasa tag pembuka PHP, tag penutup PHP. Sebelumnya dibutuhkan beberapa variabel ketika kita akan mengakses atau membuat koneksi dari PHP ke MySQL. Yang pertama adalah hostname. Nah, hostname di sini adalah nama atau alamat atau IP server database yang akan kita tuju. Karena kita menggunakan database di satu komputer yang sama, berarti isi hostname-nya dengan localhost. Oke, localhost, kemudian user. Nah, user di sini adalah user database kalian. Biasanya secara defaultnya itu adalah root. Oke, saya menggunakan root. Kemudian setelah user ada password database. Nah, password user ya. Password user database. Nah, passwordnya saya menggunakan Unsika 2020. Nah, ini sesuaikan dengan database password user database kalian. Biasanya default root dan passwordnya kosong seperti ini ya. Ini kosong berarti nggak pakai password. Catatan kalau misalkan kalian membuat sebuah project, membuat program, membuat program sederhana, medium atau kompleks, wajib menggunakan password untuk database-nya ya. Kemudian variabel selanjutnya adalah database, nama tabel ya, nama data atau kita samakan database name misalkan. Sebelumnya tadi nama database-nya adalah kuliah pemrograman web. Kuliah pemrograman web titik koma, passwordnya isi lagi. Oke, nah ini kita sudah membuat konfigurasi atau settingan yang diperlukan untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan dari PHP ke MySQL adalah MySQLi connect ya. MySQL. Nah, bisa dilihat karena saya menggunakan Visual Studio Code, jadi ada dokumentasinya. Berikut penjelasannya ya di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, parameter yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan file PHP ke dalam MySQL yang pertama adalah hostname ya atau alamat server database, kemudian user atau user database, kemudian password. Nah, ini harus terurut ya. Nah, database. Nah, kita nggak menggunakan port dan socket. Nah, jadi kita menggunakan default portnya itu 3306 kecuali kalau kalian merubah port ya dan menggunakan socket. Baik. Ingat host, user, password, dan nama database. MySQL connect. Kita panggil. Oke. Di sini hostname, kemudian user ya, dikasih tahu. Selanjutnya user database, selanjutnya password database, password user, kemudian database name. Oke. Selanjutnya kita tambahkan
die. Di sini MySQL i error ya. Nah, jadi di sini akan memberitahu ketika tidak berhasil terkoneksi itu problemnya di mana, seperti itu ya. Atau misalkan ada kendala ketika tidak berhasil koneksi, misalkan nama database-nya salah atau user database-nya salah. Nah, misalkan di sini kita buat variabel. Cara mengeceknya adalah menggunakan if koneksi. Jadi kalau misalkan koneksinya berhasil, nilainya true ya. Berarti sini kita echo berhasil koneksi misalkan. Else echo gagal koneksi misalkan. Nah, jadi kalau misalkan gagal, dia munculnya gagal koneksi. Nah, silahkan diakses file koneksinya, kita coba koneksi.php. Nah, koneksi berhasil. Ini berarti koneksi dari PHP ke MySQL-nya ini berhasil connect ya. Coba kita salahkan, misalkan usernya jadi Rosot misalkan. Nah, dia error. MySQL connection access denied for Rosot ya. Nah, ini keterangannya. Ini keterangan kenapa tidak bisa mengakses database. Kemudian ini kodenya. Kalau nggak salah ini kode error. Nah, jadi kalian kalau misalkan menemukan seperti ini, error apapun itu ya, itu silahkan cari kode errornya, oke, atau keterangan errornya. Biasanya di Stack Overflow itu sangat banyak sekali ya. Bagaimana cara kita untuk menghandle atau mengantisipasi error-error yang ada di program atau project yang kita buat. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini kita berikan komentar saja, karena ketika kita membuat seperti ini, ketika kita memanggil koneksi, maka akan ditampilkan terus-menerus. Nah, selanjutnya ketika kita selesai membuat koneksi, jadi file satu koneksi ini kita bisa gunakan di beberapa file. Oke, bahkan tidak terbatas. Nah, ini efisiensi dari kode program ya. Di dalam PHP, ketika kita ingin memanggil fungsi pada program atau pada file PHP lain, itu caranya adalah include. Oke, include, kemudian nama filenya koneksi.php. Oke, sorry, di dalam string kalau nggak salah ya, koneksi.php. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil mengkoneksikan atau mengincludekan file koneksi.php ya. Jadi include di sini artinya adalah menambahkan seluruh source code yang ada di file koneksi.php ini menjadi berada di satu file dengan proses pertemuan. Nah, jadi kelebihannya kita tidak usah membuat kode koneksi yang berulang-ulang di setiap file, tapi kita cukup panggil saja nama filenya menggunakan fungsi include di PHP. Jadi ketika satu dirubah, misalkan satu baris dirubah, maka seluruh file yang menggunakan koneksi ini akan ikut berubah. Bayangkan kalau misalkan terpisah harus satu-satu di setiap file, itu sangat merepotkan ya. Baik, selanjutnya kita coba untuk menyimpan data ke dalam database yang kita buat tadi. Nah, sintaks di PHP untuk menyimpan data ke MySQL itu adalah menggunakan MySQL underscore query seperti ini, enter, link,
Link di sini adalah variabel koneksi yang berada di file koneksi.php, kemudian sintak query-nya insert. Nah, ini kalian jangan sampai lupa ya. Jadi kalau misalkan gagal menginsert, nah dia akan memberitahu gagalnya itu kenapa. Kita di sini perlu variabel proses. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita membuat pemberitahuan ke user kalau misalkan datanya ini berhasil diproses ya. Proses echo. Oke, kita pakai pop-up JavaScript. Kemudian script. Nah, di sini alert ya, tambahkan alert kurung buka kurung tutup kutip-kutip. Kutipnya 1 ya, jangan kutip 2. Data berhasil disimpan. Oke. Data berhasil disimpan, else. Oke. Kita copy saja. Data gagal disimpan. Kita coba formnya, kita akses formnya. Misalkan tadi nama ya, kita sesuaikan saja nama mahasiswa, misalkan Kamal Prihandani, kemudian prodinya teknik informatika. Nah, ini untuk label silahkan kalian sesuaikan ya, misalkan ulangi 2. Oh, data berhasil disimpan. Oke, ya, kita coba cek formnya. Metode post npm. Oh, ini npm ya, harusnya npm name-nya itu adalah penamaannya nilai, atau kita langsung saja rubah nama name-nya prodi. Ulangi. Oke, nama prodi, nama kita ubah langsung prodi, nama MHS, prodi MHS, supaya nggak bingung ya. Nama prodi simpan. Baik, ketika datanya tidak tersimpan, kita cek untuk form ini, kita hapus kelasnya. Jadi seperti ini di form. Karena sepertinya berpengaruh ke penyimpanan data. Oke, baik. Kita refresh. Sini proses. JavaScript-nya nggak muncul ya. Kita lihat. Oke, masuk. Nah, ini nggak muncul. Coba kita lihat. Nah, ini typo ya, harusnya script. Kita reload. Data berhasil disimpan. Oke, bertambah ya. Kita coba delete. Oke. Testing prodinya teknik informatika. Berhasil disimpan. Kalau misalkan itu nanti kalian bisa menambahkan untuk link kembali lagi ke halaman sebelumnya, seperti itu. Baik, itu cara untuk menyimpan dari form HTML, menyimpan database ke MySQL. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai
operasi proses insert ke database. Di pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang gimana caranya menampilkan data yang berada di database ditampilkan ke HTML dan tabel bootstrap ya. Jadi tabel bootstrapnya yang sebelumnya kita download. Oke, baiklah, saya cukupkan pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.